Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya ta'zimi Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil dan segenap para habaib yang lainnya, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ulama yang saya hormati, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka maulid. Sebelumnya Al-Fakir minta maaf jika yang akan Al-Fakir sampaikan kurang begitu mengenakkan didengar. Al-Fakir hanya diperintah kapan hari itu Habib Ahmad ke rumah, meminta saya untuk datang memberikan kalam di sini. Jadi niat Al-Fakir hanya sam'an wa ta'atan pada beliau. Semoga dengan hadirnya Al-Fakir di sini bisa membuka, khususnya Al-Fakir, umumnya semoga para jamaah sekalian bisa membuka hati Al-Fakir dan para jamaah sekalian bisa membuka hati agar supaya bisa lebih cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi membaca Simtud Duror ya. Masya Allah, itu sholawat yang luar biasa. Itu seakan kalau bahasa Jawa itu ngusuk, membelai hati kita agar supaya bisa lebih cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur, harus bersyukur bahwa Rasulullah hadir. Kita dijadikan sebagai umatnya. Bisyarah atau kabar bahagia yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Jadi nabi, diutusnya nabi itu dijadikannya nabi dari golongan kalian. Artinya di sini nabi itu bisa menjadi uswatun hasanah. Jadi laqad kana lakum fi rasulin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi uswah hasanah, panutan itu Rasul. Uswah hasanah itu Rasul. Bagaimana Rasul itu berlaku kepada yang lebih tua, bagaimana Rasul itu berlaku kepada, bagaimana yang dilakukan kepada yang lebih muda. Itu semuanya contoh yang harus kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu uswatun hasanah ya. Terus
azizun alaihi ma'anittum. Menurut di dalam tafsir, azizun alaihi ma'anittum, syadidun alaihi, itu menjadi sebuah beban bagi Rasulullah. Ma'anittum, apa yang menjadi persoalan kalian, apa yang menjadi kendala-kendala kalian, itu dibebankan kepada Nabi. Jadi azizun alaihi ma'anittum, apa yang menjadi permasalahan kalian, kerupekan kalian itu ditanggung oleh Nabi. Di dalam tafsir yang lain, azizun alaihi ma'anittum itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingan kesulitan-kesulitan kalian. Memperingan kesulitan-kesulitan kalian. Contohnya ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika turun ayat itu, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, apakah kewajiban haji itu bagi yang mampu itu setiap tahun?" Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Sakata, Nabi diam. Maka menurut para ulama, diamnya Nabi itu menjadi sebuah rahmat pada umatnya. Kenapa? Ketika Nabi tidak diam, maka kewajiban haji setiap tahun. Jadi diamnya Nabi saja itu rahmat, memperingan kita, memperingan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Jadi ada persoalan apa saja, sudah tawassul pada Nabi, baca sholawat, insya Allah semuanya diperingan. Dalam masalah ibadah seperti itu. Dalam masalah siwak, ini juga memberikan rahmah kepada kalian. Masih memikirkan kalian, tidak diwajibkan siwak, khawatir merepotkan kalian. Ini penuh dengan rahmat. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Harisun ini bahasa Jawanya itu lubo. Iya, sini banyak bahasa Jawa ya. Terus harisun alaikum itu lubo, harisun iku lubo. Terus Kanjeng Nabi niku lubo dateng panjenengan sedaya. Lubo. Alaikum ingin membimbing jenengan sedaya, memberikan hidayah, menuntun kalian semua untuk bisa selamat dunia akhirat. Harisun alaikum. Kalau dalam istilah ulama tasawuf, harisun fit dunya misalnya. Harisun fit dunya, orang yang gila harta, gila dunia, itu harisun fit dunya. Orang yang gila dunia. Bagaimana orang yang gila dunia, saking senengnya sampai tergila-gila kepada dunia gitu ya. Kerja banting tulang terus, cuma untuk nabung itu gila dunia. Harisun fit dunya. Ini harisun alaikum, sampai saking semangatnya itu sampai terusan memikirkan keselamatan jenengan. Ada satu bukti, sebuah cerita bahwa yang di hatinya Nabi Muhammad SAW adalah umatnya. Sayyidah Fatimah
di saat akhir hayatnya, di saat interaksi dengan Sayyidina Ali di akhir hayatnya. Beliau sudah melihat bahwa ada malaikat yang menjemputnya. Sayyidah Fatimah itu berpesan kepada Sayyidina Ali. Pesannya diantaranya yaitu ingin yang ngafani dan yang mengubur adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidah Fatimah ini anti dilihat oleh laki-laki lain. Sampai di akhir hayatnya pun pesannya itu supaya tidak dilihat oleh siapapun. Makanya besok di akhirat itu ketika manusia dikumpulkan, Sayyidah Fatimah mau lewat itu semuanya suruh menunduk, dilarang untuk melihat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini putri yang paham, putri yang cerdas, mengerti betul tentang Rasulullah SAW. Ketika di akhir hayat, pesannya Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali, coba ambilkan kotak kecil, bawa ke sini. Nanti kalau saya meninggal, buka kotak kecil ini. Ambil kertas ini. Kertasnya kamu ambil, jangan kamu lihat, kamu masukkan dalam kafan saya, ikutkan di dalam liang lahat. Sayyidina Ali penasaran, apa isi kertas ini? Rahasia. Allah, coba dipaksa sama Sayyidina Ali. Akhirnya dibuka. Kertas itu adalah isi tulisan, itu perjanjian. Ketika Kanjeng Nabi ingin menikahkan Sayyidah Fatimah pada Sayyidina Ali, ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah mendapatkan Sayyidina Ali dengan mahar 400 dirham. Jawabnya Sayyidah Fatimah, saya ridho dapat Sayyidina Ali, tapi 400 dirham saya tidak ridho. Datang malaikat Jibril. Allah menawarkan surga dan isinya untuk Sayyidah Fatimah. Tapi Sayyidah Fatimah menginginkan syafaat umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai mahar. Alasannya kenapa? Karena Sayyidah Fatimah tahu dalam hati Rasulullah SAW sibuk memikirkan umatnya, sibuk memikirkan kita semua. Putrinya tahu betul bahwa Nabi dalam hatinya hanya memikirkan umatnya. Harisun alaikum. Datang kembali malaikat Jibril membawa kertas itu. Tulisannya adalah maharnya pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah adalah syafaat umatnya Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, harisun alaikum.
Karena di hati Nabi Muhammad SAW umatnya, maka putrinya yang tahu betul bagaimana kegundahan hati Nabi Muhammad SAW adalah umatnya. Itu yang diminta. Betapa mulianya, betapa sungguh-sungguhnya Sayyidah Fatimah ingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Maka semoga berkumpulnya kita di malam ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyematkan sifatnya, dua sifatnya kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raufun rahim. Ini artinya sama. Artinya sama. Mungkin afwan Habib, kalau itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.